Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu, juga saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya dan salam patunggilan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bersyukur karena kita boleh dikumpulkan kembali di pagi hari ini dalam ibadah, dalam suasana yang berbeda tentunya. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing dan itu semua tidak mengurangi kekusukan kita untuk menghadap Bapa di dalam ibadah yang kita boleh bangun bersama-sama. Biarlah semua itu menjadi motivasi lain untuk memimpin dan menuntun kita untuk kita boleh memberikan kehidupan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di masa pandemi seperti sekarang ini, biarlah kita selalu berdoa agar permasalahan pandemi cepat terselesaikan sehingga kita bisa beribadah kembali seperti sedia kala, berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini, dan saya mohon Bapak Ibu boleh berdiri dan kita akan pujikan pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah, di keluarga masing-masing. Mari kita awali ibadah kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara. Marilah kita awali ibadah kita dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami bersyukur oleh bimbingan tuntunan Sang Roh Kudus, kami semua di keluarga kami dapat membangun persekutuan ibadat pada hari Minggu saat ini. Sungguh kami bersyukur di tengah kesibukan, di tengah berbagai kegiatan kami masing-masing, perjalanan hidup kami masing-masing, Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama merayakan hari istimewa penuh berkat pada hari Minggu, hari perhentian saat ini. Berkailah kami ya Tuhan, supaya syukur kami, sukacita kami, sungguh-sungguh mencerminkan sukacita yang kami haturkan kepada Tuhan sebagai syukur kami atas peristiwa serba bermujizat yang kami alami dari hari ke hari. Ibadah kami sampai selesai, kami haturkan kepadamu dan kami mohon berkat kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi, saudara-saudara, dari Kidung Jemaat 18, bait yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir.
jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pada saatnya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Sang Roh Kudus, kami menyediakan hati kami, batin kami, indera kami. Biarlah kiranya oleh karya-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, setiap hal yang kami bawa serta ke hadapan Tuhan sungguh diberkati. Ubahlah kiranya hati kami yang keras dan lembutkanlah sebagaimana Sang Roh Kudus berkarya membentuk kami, hidup kami, pribadi kami sebagai umat Tuhan, ciptaan yang diperbaharui, ciptaan yang baru di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyediakan hati kami, hidup kami. Kami mohon kiranya Sang Roh Kudus berkenan menerangi hati kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar yang baik dan pelaku sabda-Mu yang setia. Berfirmanlah kepada kami, ya Roh Kudus, kami bersyukur di dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup. Amin. Saudara, bacaan hari ini adalah Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saya membaca ulang ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Janganlah takut. Saudara-saudara, kalau parian ludruk, omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Memang itu dalam bahasa Jawa. Omah genteng ya rumah beratap genting, sapulah. Berat atau ringan, jalanilah. Nah, itu kira-kira terjemahan secara letterlah. Jadi kalau pertanyaan kita adalah, jangan takut. Dalam penghayatan kita seperti apa yang dimaksud dengan jangan takut? Sebab kalau berhitung tentang latar belakang, mungkin saja masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat kita selesaikan, sehingga membuat kita sedikit terbebani. Kalau tidak bisa mengerjakan pekerjaan tugas dengan tuntas. Lalu kalau diminta jawaban, mungkin ya, mungkin tidak. Atau karena risiko mungkin terlalu besar di depan, maka kita bolehkah saya tidak di depan amat, tetapi di bagian belakang saja, supaya sedikit bisa berlindung dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, jangan takut. Yang ditegaskan dalam Injil Matius itu adalah jangan takut dalam rangka mengemban tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Jangan takut itu berarti kalau positif, kalimat positif, ajakan positif,
Itulah omah genteng saponono, abot enteng lakonono. Dijalani saja. Tidak ada yang terlalu berat dan atau tidak ada yang terlalu remeh untuk tidak dijalankan dengan sepenuh hati. Jadi lakoni saja, dijalani saja. Saudara-saudara, Injil Matius memberi cerita agak khas hari ini. Pada waktu kita membahas, kita berbicara, kita sedang belajar memperhatikan hal khusus tentang bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana menjalani misi Tuhan, bagaimana ngelakoni itu. Saudara, ayat 29 itu disebut-sebut tentang burung pipit. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Seduit itu istilah khasnya dalam terjemahan Yunani. Bahasa aslinya Perjanjian Baru itu adalah asarion. Seduit itu asarion. Atau kira-kira kalau dikurskan seduit itu ya mungkin 3 rupiah. Tapi bilangannya itu 3. Nah, kalau disebutkan di sini, saudara, burung pipit dijual 2 ekor seduit. Seduit dapat 2 ekor, tapi kalau 2 duit, apakah berarti dapat 4 ekor? Bukan. Bukan. Kalau seduit dapat 2, maka kalau seseorang punya 2 duit, dia bisa memperoleh 5 ekor. Penjelasannya begitu. Nah, lalu 1 ekor burung pipit itu dari mana? Bukankah hitung-hitungan matematikanya sebenarnya hanya 4, tapi bisa dapat 5? Ya. Nah, burung pipit yang kelima itu adalah bonus. Itu adalah hasil dari negosiasi. Hasil dari tawar-menawar. Bayangkanlah, makhluk hidup ditempatkan dalam rangka berstatus sebagai sekadar bonus, sekadar imbuhan, sekadar tambahan, sekadar ekstra. Jadi sebenarnya tidak ada harganya. Nah, saudara-saudara, itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan para murid. Dibayangkan, diandaikan, digambarkan oleh Sang Kristus, kalau saja dirimu bagaikan seekor burung pipit, bisa saja pada saatnya dirimu memang terhitung, memang dihitung di antara makhluk hidup yang lain sebagai burung pipit. Tapi sangat mungkin bisa jadi persis pada dirimu tidak dianggap apa-apa. Ya ada, tetapi pupuk bawang. Ya ada,
tetapi tidak terlalu penting. Sebab kalau betul-betul ada lalu penting kemudian dinilai, dihargai, dicantumkan kursnya berapa, tidak ada. Nah, saudara, ada burung pipit kelima yang sebenarnya nol. Ada makhluk hidup yang ada sebenarnya, tetapi tidak terhitung, tidak diperhitungkan. Nah, poinnya adalah walaupun misalnya dirimu tidak diperhitungkan, dirimu tidak dihitung sebagaimana layaknya seharusnya, dan karena itu dirimu dirasa sah-sah saja oleh orang lain untuk dikorbankan, untuk diabaikan, Tuhan menjamin tidak diabaikan oleh Tuhan. Mungkin kehadiranmu dianggap bukan apa-apa. Ada, boleh, tidak ada, boleh, hadir, boleh, mangkir juga tidak soal, mungkin begitu. Tapi yakinlah bahwa Tuhan memperhitungkanmu sebagai sesuatu, seseorang, satu pribadi yang ada, yang diperhitungkan. Nah, karena itulah maka jalanilah hidupmu, karena itulah jalanilah misimu, karena itulah lakonono. Seperti dalam parian kita tadi itu. Mungkin abot, mungkin enteng, mungkin oke, mungkin dirasa tidak oke oleh siapapun, oleh orang lain, oleh orang yang berwenang, yang berkuasa. Tapi lakonono, abot apa enteng, lakonono. Tidak masalah. Nah, saudara-saudara, jangankan dirimu, jangankan diri kita, sedangkan Sang Kristus saja, guru besar kita itu, Sang Kristus saja, juru selamat kita itu, Sang Kristus saja yang seluruh hidupnya dipertaruhkan dalam rangka mengasihi orang lain, dihitungnya sebagai penghulu setan, mengusir setan karena dia adalah penghulunya, berkuasa untuk mengusir roh jahat karena dia adalah pemuka dari roh-roh jahat itu. Bayangkan, itulah Sang Kristus. Karenanya ditegaskan bahwa ayat 27. Kalau saja orang percaya menjalani kehidupannya begitu rupa, begitu tulus, begitu berprestasi, begitu hebat, pun
Jangan khawatir bahwa dirimu juga masih dianggap seperti seekor burung pipit yang kelima tadi itu. Ada, tetapi bonus tidak terlalu penting dan saudara-saudara, ayat 25 dari bacaan kita Injil tadi itu, kalau seseorang ngelakoni sesuatu, maka dia disebut sebagai anggota himpunan dari seisi rumah. Nah, seisi rumah itu, saudara-saudara, dalam terjemahan kitab suci yang lain disebut sebagai oikia koi. Itu maksudnya apa? Itu adalah seisi rumah seorang pejabat pemerintah. Jadi entah bagaimana sebutannya, pastilah orang yang menyebut diri sebagai anggota dari seisi rumah itu adalah seorang penting, seorang pemuka, seorang pemimpin, seorang tokoh. Nah, karena itulah maka walaupun mungkin dirimu mendapati pengalaman yang mungkin diperlakukan, dianggap, dibayangkan sebagai ini bagaikan burung pipit yang kelima tadi itu. Jangan takut. Lakoni sajalah peran itu. Jangan takut. Jalanilah peran sebagai pipit kelima pun. Mungkin memang berat. Hadir tapi seolah-olah dianggap tidak hadir. Tapi lakonono. Omah genteng saponono, abot atau enteng, lakonilah. Berbahagialah dirimu, berbahagialah kita sebagai orang percaya yang walaupun sebaik-baiknya kita upayakan, kita perjuangkan, bisa saja nasibmu, nasib kita menjadi dan atau diperlakukan layaknya burung pipit kelima tadi itu. Tapi orang apa-apa, tidak masalah, jalani sajalah, lakonono saja. Karena sebenarnya dengan cara itu tetap dilakoni, tetap dijalani, tetap diterima, disyukuri. Sesungguhnya kita sedang berjalan bersama dengan Bapamu yang tidak pernah tidak memperhatikan, tidak pernah mengabaikan dirimu, melainkan terus-menerus dihitung. Bahkan rambut di kepalamu pun dihitung. Sempurna hitungannya. Jadi saudara, jangan takut itu dalam rangka seperti apa. Jangan takut itu dalam pengertian apa. Abot, lakoni,
enteng jalani, tidak masalah. Dan ini adalah bentuk dari penguatan Tuhan. Bahwa sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, sesempurnamu menjalani tugas misi dari Tuhan. Bisa saja dirimu diperlakukan sebagai bukan siapa-siapa oleh entah siapapun. Tapi kalaupun begitu, mengalami perlakuan nasib yang seperti ini menjadi seolah-olah faktor ganjil. Urutan kelima yang tidak perlu diperhitungkan, tetapi Bapamu memperhitungkanmu. Bapamu memperlakukanmu sebagai murid, orang percaya yang setia menjalani tugas dari Dia. Karena itu, saudara-saudara, diucapkan selamat kepada Anda semua. Selamat nglakoni omah genteng saponono, abot enteng jalani. Sebab dengan menjalani itu, dirimu sedang berjalan bersama sebagai anggota keluarga Yesus Kristus. Tenang saja. Murid tidak lebih hebat dari gurunya. Gurunya adalah kepala rombongan. Gurunya adalah pimpinan dari semua. Yang empunya segala otoritas, segala kuasa. Itulah juga yang menjadi anggota keluargamu dan bahkan menjadi pimpinan dari rombongan dari keluarga besar Yesus Kristus. Saudara-saudara, akhirnya diucapkan sekali lagi selamat, Anda menjadi anggota keluarga dari seisi rumah keluarga besar dari Yesus Kristus yang sedang menugasi Anda. Mungkin abot, mungkin enteng, lakoni. Omah genteng, saponono, abot enteng, lakonono, tugas dari Tuhan, misi dari Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita bersama mengamini pemberitaan firman Tuhan dengan kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan meneguhkan kami dengan firman-Mu, kami boleh yakin dan semakin mantap bahwa dalam situasi, dalam keadaan dan keberadaan apapun, seberapapun, kami adalah umat-Mu, pilihan-Mu, utusan-Mu, supaya kami menjalani tugas membawakan kabar baik kepada siapapun. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus hadir di dalam pelayanan tetapi tidak mendapatkan penghargaan, apresiasi dari sekitarnya, dari siapapun. Ya Tuhan, semangat kerelawanan yang terus diemban, yang terus dijalani oleh saudara-saudara kami, orang-orang yang setia berjalan berdasarkan panggilan hatinya yang diyakininya sebagai panggilan dari Tuhan. Berkahilah Bapa, para sukarelawan, sukarelawati di berbagai bidang, kiranya diberkahi oleh Bapa. Secara khusus, perkenankan kami membawakan doa kami, ya Tuhan, bagi orang-orang yang berupaya untuk menjalani hal yang terbaik, pelayanan yang terbaik, berdasarkan panggilan-Mu, kesadaran nuraninya. Namun demikian, mungkin saja karena perlakuan dari pihak lain sesamanya yang kurang menghargainya dengan sikap-sikap yang sembrono, dengan sikap-sikap yang meremehkan, yang melalaikan dan mengabaikan upaya-upaya positif dan membangun. Oh Tuhan, berkahilah, tolonglah saudara-saudara kami yang bergerak dalam pelayanan sosial, dalam pelayanan kesehatan, dalam pelayanan di pemerintahan, dalam pelayanan di berbagai bidang. Tolonglah ya Tuhan, berkahilah ya Tuhan. Yakinkanlah kepada kami semua sebagai anggota keluarga dari seorang juru selamat yang mengambil prakarsa untuk merelakan segalanya, semuanya dalam rangka mengasihi kami semua. Ampunilah kami bahwa kami sering sembrono, sering mengabaikan hal-hal yang sesungguhnya dalam rangka menyembuhkan kami, dalam rangka memulihkan kami. Namun kami justru bertindak yang bertolak belakang, yang melawan
semangat kerelawanan itu. Tuhan, berkahilah kami. Perkenankan kiranya kami berdoa dalam rangka keprihatinan kami dan perjuangan kami bersama di Republik Indonesia dan sebagai warga bumi ini yang sedang harus terus berjuang begitu rupa memulihkan keadaan, kesehatan, kesejahteraan. Tolonglah kami ya Tuhan, berkahilah kami. Bapa, secara khusus perkenankan kami berdoa terus, berdoa lagi, memohon kepadamu, limpahkanlah kiranya roh ketabahan dalam memperjuangkan apapun yang terindah, yang terbaik. Berkahilah ya Tuhan, pemerintah kiranya diberkati oleh Tuhan, para relawan di berbagai level Tuhan berkahi, demikian pun terutama yang di bidang kesehatan, di laboratorium, Tuhan berkahilah kami, kasihanilah kami. Demikian Bapa, kami mohon oleh perkenan-Mu, kiranya penderitaan kami, kondisi kami sebagai warga masyarakat diperkenankan oleh Tuhan untuk terbebas dari pandemi global COVID-19 yang masih terus berada di sekeliling kami, di antara kami. Tabahkanlah kami ya Tuhan, berilah kiranya kami mujizat-Mu, dan terutama berilah kami ketangguhan dalam rangka menjalani tugas kami yang terbaik, yang terindah dalam kebersamaan masyarakat kami. Terima kasih Bapa, dengar apalah kiranya doa kami, seruan kami, permohonan kami, yang semua kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan melalui pujian kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Marilah pada kesempatan hari ini kita mengucap syukur bersama, memberikan persembahan kepada Tuhan yang kita sembah dengan didasari oleh firman dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita memberikan persembahan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, segala pimpinan-Mu, dan segala perlindungan-Mu terhadap kami semua. Kami mengucap syukur ya Allah, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang menjagai setiap ciptaannya dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kejadian dalam hidup kami. Terima kasih untuk masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bangga karena Engkau sudah memimpin kami dan membentuk kami dan menyertai kami sehingga kami boleh kuat hingga saat ini. Untuk itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan kepada-Mu persembahan yang kami berikan dengan kerelaan hati kami. Kami tahu Engkau Allah yang besar dan kami sungguh memohon kepada-Mu untuk bisa menerima persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Meskipun mungkin nilainya tidak seperti berkat yang Kau berikan kepada kami, tapi kami mau mempersembahkannya dengan ketulusan hati kami, dan biarlah Engkau Tuhan mau menerima persembahan kami dan menjadikan persembahan kami sebagai dupa yang harum bagi-Mu. Dan biarlah persembahan ini bisa bermakna bagi pelayanan dan kelebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun
Marilah kita berdiri, saudara-saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkah Tuhan. Kasih karunia dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkahi, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian saudara-saudara ibadah kita pada hari ini. Katuran pinarak, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam Patunggilan.